Halo Sobat Gire, selamat datang di podcast perdana Forum Gire Daerah Istimewa Yogyakarta. Akhirnya setelah banyak requestan dari teman-teman, kita menyediakan ruang curhat tapi berbobot, bukan hanya cerita tapi aksi nyata. Bersama aku Maharani yang akan menemani kamu dalam 30 menit ke depan. Hari ini aku nggak sendirian karena kita bakal membahas topik menarik. Yang ini Ruang Aman Mengolah Rasa bersama Duta Genre Daerah Istimewa Yogyakarta 2025. Boleh? Halo. Halo. Boleh sebelumnya untuk perkenalan diri terlebih dahulu? Boleh dong. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Syufia Anunia. Teman-teman bisa panggil aku Via. Aku dari Duta Genre Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2025. Dari aku ya? Iya. Oke, halo teman-teman semuanya. Selamat pagi, siang, malam, kapanpun teman-teman mendengar, melihat video ini. Kenalin aku Agung Pradarmara. Teman-teman bisa manggil aku Agung. Aku juga dari Duta Genre Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2025 gitu. Wow, berarti aku bisa manggil Agung dan Via. Boleh, Nah, boleh. Berarti kalau aku mau nanya nih, gimana sih kabar kalian hari ini? Aduh, kabar ya? Alhamdulillah baik banget. Alhamdulillah Iya. happy banget Kayak ya. kelihatan banget dari pancaran sinar. Kayak seneng banget ya. Ya, sesuai dengan tagline genre ya, sehat, Cerdas, ceria. Berarti remaja banget ya, langsung Remaja ceria. banget. Tapi Pagi, siang, sore, kadang malam. juga kita kalau lagi sedih nggak apa-apa juga gitu kan. Benar. Tapi kita berusaha untuk selalu sehat, cerdas, ceria gitu. Berarti kalau misalnya ngomongin tentang sehat, cerdas, ceria, itu kan bisa berkaitan dengan mengolah rasa. Nah, kalau dari kalian sendiri, itu tuh rating rasa kalian hari ini gimana sih? Kalau aku nih kayaknya 1000/10 sih. 1000/10. 1000/10-nya seneng, sedih, terharu atau bagaimana? Seneng dong, karena hari ini bahagia banget bisa ketemu sama Sagung, sama Karani juga hari ini. Pokoknya bener-bener happy banget loh bawaannya hari ini. Wow. Gimana nih kalau Mas Agung nih? Kalau dari aku masih 9/10 gitu, karena ada beberapa hal yang masih dalam apa ya bahasanya tuh, dalam PR-ku gitu, jadi PR-ku. Jadi aku tetap bisa berusaha untuk bahagia, tapi masih ada pikiran di hatiku, oh nggak boleh terlalu bahagia nih, gue masih ada tanggung jawab yang perlu diselesain gitu, biar aku nggak terlalu Benar. terlalu menggebu-gebu gitu bahagianya. Berarti Agung ini tipikal orang yang nggak mau seneng terlalu banyak terlebih dahulu, tapi mempersiapkan semuanya segala sesuatu selesai baru senangnya nanti Iya. gitu ya. Nih, setiap perjalanan pasti punya alasan yang kuat. Kadang bukan sekedar yang mencoba, tapi ada momen yang benar-benar menggerakkan hati. Nah, aku penasaran banget, apa sih alasan kalian untuk mendaftar duta pada tahun lalu? Pada tahun 2025 ya? Iya, benar. Boleh dari siapa dulu nih? Siapa nih, bebas nih? Boleh dari Sofi dulu aja. Oke, dari aku dulu ya. Sebenarnya kalau alasan pertama aku kenapa sih aku mau daftar Duta Genre, itu karena sebenarnya ada ceritanya nih. Jadi Gimana tuh? Aku mau denger. ceritanya itu adalah aku punya teman nih ceritanya. Aku punya teman, ya itu kebetulan mohon maaf keluarganya itu berada di keluarga yang mungkin kurang baik-baik saja. Iya. Terus juga dari kondisi mentalnya juga terganggu, dan karena aku sebagai teman dekatnya aku sering banget nih denger cerita-cerita dari dia, dan dari situ aku mencari tahu nih gimana sih caranya biar bisa menyembuhkan dia, bagaimana bisa mengobati lukanya dia, dan juga bagaimana agar teman-teman di luar sana yang lain itu juga merasakan kebahagiaan ketika dengan keluarga. Nah makanya dari itu aku mulai mencari-cari nih, oh ternyata ada genre dan ada Duta Genre. Dari situ aku mulai belajar, dari mulai pikir remaja di Exalta dan juga lain-lain. Aku mulai belajar kalau oh ternyata ada kok sebuah forum, ada kok sebuah duta yang itu tuh bener-bener menggerakkan banget perencanaan keluarga ke depan seperti itu. Jadi akhirnya aku mulai mencoba di Duta Genre itu, dan alhamdulillah bisa menjadi duta. Dan dari situlah perjalanannya dimulai. Aku mulai bantu teman-teman aku di sekitar aku mulai share ilmu-ilmu yang aku tahu dari Duta Genre itu. Wow, keren banget gila. Aku sampai deg-degan banget gitu mendengar cerita. Ternyata begitu ya cerita Iya, alasan betul dari sekali. Via. Kalau dari Agung sendiri gimana? Kalau dari aku ya, sebenarnya aku tuh nggak terlalu nggak terlalu banyak alasan juga gitu kan. Sebenarnya aku cuma waktu itu posisinya lagi di semester 5 gitu kan. Aku ngerasa, oh hidupku kayak gini-gini aja gitu ya. Aku pengen berdampak, pengen bermanfaat, tapi aku nggak tahu mulai dari mana gitu kan. Aku pengen terus belajar, grow gitu.
kebetulan karena aku sering main sosmed juga kan, terus aku ngeliat pemilihan duta genre DIY. Nah aku nyari tahu dulu dong kira-kira duta genrenya apa gitu kan. Terus aku pelajari, lah ini menarik gitu kan, berdampak ke masyarakat, terjun sosialisasi. Karena aku anaknya organisasi banget gitu kan, aku juga kayak ngerasa oh ini pas nih buat aku gitu. Jadi aku coba daftar perlahan-lahan. Nah awalnya aku tuh cuma ekspektasinya aku pengen cari relasi, pengalaman, berdampak, dan juga kayak ketemu banyak orang gitu kan. Dan alhamdulillah makin kesini aku ngerasa banyak sekali manfaat yang aku rasain selain alasan pertama aku masuk tadi gitu. Jadi dari aku cuma simple banget gitu, pengen apa ya, keluar dari zona nyaman, pengen nyari kegiatan baru, pengen hidup tuh nggak gitu-gitu terus gitu. Jadi aku pengen grow lah bahasanya gitu. Bagus ya, jadi kayak setiap perubahan itu pasti membentuk diri sendiri dan karakter. Nah kalau membahas tentang momen menarik pada pemilihan ataupun seleksi kemarin, ada kan karantina, seleksi atau hal-hal lainnya, itu menurut kalian apa sih hal yang paling berkesan gitu yang bisa kalian ceritain ke kami gitu? Oke, kalau dari aku ya teman-teman, aku tuh tipe anak yang dulunya itu nggak terlalu suka basa-basi sama orang. Jadi kayak karena hidupku sangat monoton ya, bangun, kuliah, terus nyambi kerja juga part time, freelance ini segala macam gitu kan. Jadi nggak terlalu banyak ketemu sama orang. Nah di duta genre itu kan ketemu sama banyak sekali remaja dengan latar belakang gitu kan. Aku bertemu dengan teman-teman yang aku ngeliat itu selalu ceria gitu kan, maksudnya energinya tuh nggak habis-habis gitu. Nah jadi dari aku sendiri ketika ketemu, aku ngerasa kayak gue bisa nggak ya nyimbangin gitu, gue bisa nggak ya kayak mereka gitu kan. Terus aku mulai masuk perlahan-perlahan sampai waktu itu aku ketemu satu teman gitu kan. Nah di sana energinya sama kayak aku, jadi aku ngerasa oh ini cocok nih bareng aku gitu. Terus kita bareng-bareng terus. Nah selain itu juga ketika aku baru pertama kali apa ya bahasanya itu apa sih namanya Via? Tes yang pertama kali itu Tes psikologi ya? Ya. Nah di tes psikologi itu aku bener-bener dia menutup diri gitu kan. Aku menutup diri ngeliat teman-teman, ya Allah ini kok pada keren-keren gitu. Aku datang kayak gini terus kayak apa ya, ngerasa bisa nggak ya kira-kira gitu kan. Tapi the best moment yang menurutku itu pas baru pertama kali aja sih. Maksudnya semuanya tuh bagus, tapi aku ngerasa yang the best moment itu pertama kali ketemu remaja-remaja itu. Di situ aku ngerasa kayak gue bisa nggak ya gitu. Itu the best banget, sampai itu membuka pikiranku, oh ternyata aku bisa gitu sampai sekarang. Kalau dari aku ya gitu. Kalau dari Via gimana? Kalau dari aku sendiri sebenarnya aku relate juga sih sama Kak Agung ya, karena kan banyak banget teman-teman yang aku kenal di genre ini tuh bener-bener berdampak banget buat aku, karena memang mereka itu kayak jujur banget ya, jujur. Mereka tuh ceria banget, jadi energi yang mereka pancarin itu tuh bener-bener masuk ke aku gitu. Mungkin semisal aku lagi agak down atau gimana, terus ngelihat mereka yang ceria, itu bikin aku semakin wah aku pengen banget nih kayak mereka gitu, pengen bangkit juga, pengen semangat juga gitu. Tapi kalau semisal ditanya momen apa yang paling berkesan buat aku, jujur waktu ada salah satu kegiatan di karantina itu tuh ada renungan malam. Nah di situ aku bener-bener ngerasa jadi lebih deket sama diri sendiri, tapi juga lebih deket sama teman-teman yang lain. Karena kan di namanya renungan malam kan ya biasanya ada sesi-sesi yang bikin nangis gitu, sedih gitu. Di situ mulai oh ternyata aku selama ini udah berjuang sebegitu banyaknya, ternyata aku sudah sebegitu berusahanya untuk mencapai di titik ini. Dan saat itu juga karena posisinya di teman-teman yang lain juga sama, jadi kita ada perasaan kayak wah kita sama-sama nih udah berusaha bareng sampai sini. Jadi menurut aku ketika aku mendapatkan teman yang seceria itu dan sebaik itu di genre, aku juga bisa lebih dekat ketika kegiatan itu. Jadi itu menurutku bener-bener pengalaman yang berkesan banget sih. Iya kelihatan banget ya, aku tuh pernah stalk IG kalian tuh kayak aktif banget. Nah terus aku tuh kayak melihat ada namanya afirmasi. Afirmasi itu apa sih? Afirmasi. Sebenarnya afirmasi sendiri itu kayak kita tuh bingung ya menamai kita itu apa sih, berjalan sejauh ini mau ngapain ini segala macam gitu kan. Nah afirmasi ini kita jadiin sebagai patokan kita gitu. Jadi kalau misalnya kita malas-malas ingat afirmasi gitu. Nah afirmasi sendiri itu adalah
Agung, Via bersama remaja beraksi. Oh, Kita juga punya gerakannya loh. Boleh kita coba ya? Boleh. Oke. Berarti gimana nih? Afirmasi Agung, Via bersama remaja beraksi. Boleh dong mulainya biar Oke, aku oke, juga oke. ya. Oh, Karani aja yang mimpin gitu. Ya, afirmasi gitu. Iya. Afirmasi Agung, Via bersama remaja beraksi. Iya. Keren banget, ternyata ada singkatan ya. Iya, Buat ada. kegiatan kalian tuh semakin lama semakin menarik gitu. Kayak hal-hal tadi tuh yang membuat poin-poin yang sangat berkesan gitu. Terus aku mau nanya nih, setelah resmi menyandang selempang duta, tadi kan aku mendengar bahwa Agung ini kuliah ya. Iya. Setauku kamu juga masih sekolah ya? Iya, Sekolah masih SMA. SMA. Nah, itu gimana sih perubahan terbesar yang kalian alami gitu, apalagi dengan perbedaan umur dan kalian kan selalu pergi dan beraktivitas bareng. Itu tuh ada nggak ke gap atau ada hal-hal yang membuat kalian ada perubahan gitu? Atau malah kalian tuh merasa wah ini nih seru banget gitu? Boleh ceritain? Oh, boleh tahu ini dalam konteks apa dulu? Apakah antara kita berdua atau ketika kita sosialisasi atau ke masyarakat gitu? Nah, dari antara teman-teman juga gimana cara membangun chemistry dan gimana teman-teman berdua itu berkolaborasi bersama teman-teman di masyarakat gitu. Oke. Kalau dari aku ya, setiap hal yang kita lakukan itu pasti ada pro dan kontranya. Gak mungkin kan semuanya berjalan mulus aja gitu. Masih Benar. ada bebatuan benih kecilnya gitu kan, kayak apa ya, bumbu-bumbunya lah gitu kan. Pasti ada tidak berkesinambungan, ada pro kontranya yang aku bilang tadi gitu kan. Tapi dari aku sendiri lebih ke berusaha memahami aja. Karena apa ya, Vi? Setiap orang itu kan punya karakter masing-masing. Misalnya karakter Via yang energi, aku yang datar, gitu, kalem. ya. Aku berusaha untuk menjadi apa ya, bukan menjadi Vianya tapi lebih menyamakan energinya Via. Kadang Via pun menyamakan energiku gitu, tergantung materi, audiens dan apa yang kita bawakan gitu kan. Kalau misalnya kita bicara tentang chemistry tadi ya itu, kita harus saling paham satu sama lain, menyesuaikan. Dan juga kalau misalnya tentang kita ke masyarakat gitu, kita terjun, sosialisasi, ngadain kegiatan atau apalah segala macam ke masyarakat gitu kan. Aku merasa itu benar-benar setiap daerah, setiap tempat itu adalah pembelajaran yang baru. Karena setiap remaja itu punya karakter yang unik. Setiap remaja yang kita temui itu nggak ada yang sama gitu. Benar sekali. Kadang kalau kita kesini, kita ketemu sama orang yang bisa excited banget gitu kan. Ada juga ketemu sama remaja yang lebih banyak mendengarnya. Ada juga yang over juga gitu kan. Jadi kita juga harus bisa menyeimbangkan gitu. Tapi yang perlu aku ketahui dan selalu aku tanamkan, bahwa setiap remaja itu punya nilainya sendiri. Dan aku yakin sama teman-teman remaja itu, terkhususnya teman-teman yang pernah aku temui di daerah istimewa Yogyakarta, mereka itu masih punya keinginan gitu. Mereka masih mau belajar terus-terusan, mereka masih mau apa ya, mencari sebenarnya apa ya yang aku cari di dalam hidup gitu. Karena aku banyak sekali menemui itu lingkungan bukan lingkungan ya, aku menemui remaja. Pertanyaan itu sering kali, kok hidupku kayak gini-gini aja ya, aku juga pengen kayak gitu tapi aku nggak tahu gimana caranya, aku nggak tahu memulainya seperti apa gitu. Nah itu juga aku sebagai apa ya, duta, peranku di sana juga aku gunakan gitu kan. Aku pengen remaja-remaja itu enggak hilang arah cuma karena mereka nggak tahu mau jadi apa. Jadi aku berusaha untuk memberikan arah sesuai dengan kemampuan yang aku punya gitu, kapasitas, kapabilitas yang aku punya. Jadi kalau menurutku semuanya itu kan ada pro kontra, nggak mungkin berjalan mulus. Jadi bagaimana kita menghadapinya dan menyikapinya. Karena mungkin kalian pernah dengar ini nggak sih, kita tuh nggak bisa apa ya bahasanya tuh, kita tuh kan nggak bisa apain orang lain gitu. Pernah dengar nggak sih yang bahasa kayak gitu? Kita nggak bisa mengontrol. Iya, kita nggak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol reaksi kita terhadap orang lain itu. Kita bisa mengontrol diri kita. Jadi kan nggak mungkin ya aku misalnya juru ini teman-teman harus kayak gini, kan kita nggak bisa ya. Kita cuma bisa memberikan perspektif lain, memberikan pandangan baru gitu kan. Tapi ya aku nggak bisa dong maksa mereka
Tapi bagaimana respon mereka tadi itu aku bisa menerimanya, bagaimana aku merespon kembali hal tersebut gitu. Kalau dari aku kayak gitu. Ya betul. Kalau dari aku juga sebenarnya, kalau dari aku dan Mas Agungnya sendiri, itu jujur kita mulai mengetahui sih dari plus minusnya dari kita dan kelebihan dari kekurangan dari kita. Jadi ketika dihadapkan dengan suatu permasalahan ataupun dengan materi, kita tuh bisa tahu nih kira-kira kelebihan, oh materi ini lebih di Mas Agung, oh ini lebih ke aku. Jadi kita bisa istilahnya menyeimbangkan gitu. Itu kalau semisal dari aku dan juga Mas Agungnya ketika kita terjun di masyarakat. Tapi kalau semisal aku bertemu dengan masyarakat sekitar yang mungkin umurnya berbeda jauh, ada yang sudah sepuh, ada yang masih remaja atau mungkin anak-anak, itu memang cara menanggapinya juga berbeda. Sama kayak Mas Agung tadi, kita nggak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol reaksi diri sendiri. Jadi disesuaikan. Misal kalau semisal sama orang yang lebih tua, mungkin pembawaannya harus dengan yang sopan, tapi juga tetap membawa sifat-sifat yang santai. Misal kalau semisal di Jogja ini kan banyak yang menggunakan bahasa Jawa nih. Nah biasanya kita sarankan juga pakai bahasa Jawa sedikit-sedikit. Karena biasanya kalau orang-orang tua yang ada di Jogja itu akan lebih nyaman ketika berbicara menggunakan bahasa daerahnya. Jadi kita juga menyeimbangkan. Atau sama remaja kita juga menyeimbangkan dengan bahasa-bahasa yang gaul ya Mas Agung ya, betul. Jadi apa yang kita sampaikan itu tuh benar-benar tersampaikan dengan audiens gitu, karena sesuai dengan bahasa yang kita sampaikan. Dan juga biasanya kalau dari kita sendiri gitu kan, kalau ketika kita mengadakan pertemuan atau kegiatan bersama teman-teman remaja gitu, aku selalu menempatkan diriku tuh bukan sebagai narasumber, bukan sebagai fasilitator atau apapun itu, tapi aku lebih menempatkan diriku sebagai teman dari teman-teman remaja itu. Jadi aku masuk di sana, ya udah aku nggak tahu apa-apa, aku malah nyari sesuatu yang sama gitu. Lah ini kok kamu kayak gini, kamu pacaran ya ini segala macam. Yang saya dengan remaja biar dia itu menerima aku gitu kan. Jadi aku berusaha untuk, walaupun itu tidak menjadi diriku, tapi aku pengen apa yang mau aku sampaikan itu tersampaikan dengan metode-metode yang remaja itu bisa menerimanya gitu. Kayak gitu ya Bibi? Betul banget. Berarti pendekatan kalian itu lebih ke arah remajanya tadi sendiri. Tergantung targetnya tadi. Oh, berarti ada Kalau targetnya remaja, juga. Iya, kalau remaja sama kita pastikan kalau bahasa kita juga bisa dimengerti ke mereka. Kalau sama orang tua pun juga bahasanya juga kita sesuaikan ya Mas Agung ya. Dan juga misalnya juga ke anak-anak gitu kan. Iya, Kan anak-anak tuh bahasanya tuh nggak bisa yang bahasa remaja juga gitu kan. Nah kita berusaha untuk, ya kalau bahasanya itu kayak clingy juga lah gitu. Iya. Aku menjadi anak-anak lagi, tapi aku nggak yang apa ya terlalu berpura-pura gitu. Aku lebih ke menempatkan dirinya aja menjadi anak-anak gitu. Lebih menyesuaikan lah ya. Nah tadi membahas tentang perjalanan dan awal dari kalian menjadi duta. Nah aku tuh mau dengar juga apa sih di balik layar kalian itu, perasaan kalian pasti kan ada suka dan duka gitu juga. Nah apalagi tadi perbedaan umur, gimana sih cara kalian membagi waktu, apalagi kuliah kan jadwalnya beda sama anak sekolah gitu. Apalagi kamu kan setahu tuh kalau misalnya sekolah tuh dari pagi sampai sore, sedangkan kalau misalnya kuliah itu nggak bisa ditentukan kan karena ada jadwal sendiri. Gimana sih kalian itu menyeimbangkan waktu gitu untuk ada kegiatan-kegiatan di luar ataupun kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sekolah dan kuliah kalian sendiri? Kalau dari aku ya, jujur banget, ini sebenarnya juga aku masih kesulitan dalam mengatur waktunya. Tapi aku juga berusaha gitu lah istilahnya, biar aku bisa menempatkan diriku di sisi akademiku di sekolah dan juga sisi di aku menjadi dutanya. Nah teman, kalau biasanya nih kalau lihat dari awal, sebenarnya dulu pas menjadi finalis itu bertepatan dengan ujian aku. Jadi UAS aku itu kalau di sekolah aku namanya ASAS, asesmen semester akhir. Nah itu bener-bener bingung banget karena aku harus menetapkan diriku menjadi sosok pelajar, tapi juga tanggung jawabku sebagai finalis duta gitu. Akhirnya karena kuncinya itu suatu komunikasi, aku jujur sama guru aku kayak, Bu saya tuh pengen nih dapat nilai yang bagus juga, tapi saya juga ada tanggungan di duta, baiknya seperti apa. Dan karena komunikasi itu akhirnya bisa berjalan dengan baik. Untuk aku dikasih dispensasi ujiannya itu boleh 1 minggu setelahnya atau susulan seperti itu. Sama ketika di hari-hari biasanya nih, di hari-hari pembelajaran, aku juga bernegosiasi nih sama guruku kayak, Bu ini saya bakal kerjain tugasnya, bakal insya Allah bagus, tapi saya izin dulu hari ini. Jadi memang ada negosiasi antara aku dan guruku atau aku dan temanku untuk
mengetahui lah, saling tahu kalau misal kegiatanku seperti ini, mungkin mohon untuk bisa dipertimbangkan kembali terkait penugasannya. Mungkin aku tidak bisa mengumpulkannya dengan waktu yang seperti teman-teman yang lain. Nah, kalau kebanyakan guru memperbolehkan, dan alhamdulillah juga sangat support ya. Malah aku bener-bener berterima kasih banget sama guru-guruku ya, karena bener-bener bapak ibu guru di sekolahku itu bener-bener kayak nggak apa-apa kamu berusaha di sana, kamu juga menjadi duta juga pasti berusaha yang lebih, mengeluarkan energi yang lebih, tapi yang pasti harus tahu pertama kesehatan, dan yang kedua tetap tahu kalau misal kamu memang masih seorang pelajar, jadi harus bener-bener dibagi lah waktunya. Itu kalau dari aku gitu ya. Kalau dari Kak, Kalau dari aku ya, aku tuh mungkin pakai prinsip gini, ketika aku memilih sesuatu, aku harus siap untuk mengorbankan sesuatu gitu. iya. Tapi bukan berarti ketika aku mengorbankan sesuatu itu konotatifnya itu negatif. Bisa jadi sebab akibat tadi, karena aku tuh selalu percaya kayak kalimatnya tuh kayak gini, ada aksi pasti ada reaksi, ada perbuatan pasti ada balasan. Jadi itu simetris gitu. Jadi apapun yang aku lakukan bakal ada reaksinya. Walaupun aku nggak ngapa-ngapain, itu bakal ada reaksinya juga gitu kan. Ada aksi, ada reaksi gitu kan. Jadi kalau misalnya bicara tentang menyeimbangkan waktu, aku tuh selalu memprioritaskan mana yang lebih penting. Kalau misalnya aku ngerasa oh ini nggak terlalu penting gitu kan, ya udah ini ada time yang lebih penting gitu kan. Jadi aku selalu menjadwalkan skala prioritasku gitu. Jadi ya intinya kan kita itu sudah berada di fase yang bisa memikirkan mana yang benar, mana yang salah, mana yang patut, mana yang enggak gitu kan. Jadi segala sesuatu itu ada jalannya gitu. Jadi aku nggak terlalu memikirkan ini gimana, tapi lebih ke ini prioritas. Ya udah aku kalau yang ke ini izin dulu atau gimana gitu kan, minta tolong sama teman apa gimana gitu. Selagi itu tidak merugikan apapun, tidak menyebabkan konotatif negatif yang aku bilang tadi, aku berusaha untuk memprioritaskan apa yang lebih penting gitu. Kalau dari aku, jujur ya, dari kalian berdua itu tadi tuh udah membuat aku ada di ruang aman gitu. Sesuai dengan judul kita ya, ruang aman dan mengolah rasa gitu. Karena kayak ternyata oh jadi gini ya cerita kalian gitu di balik layar gitu, yang ternyata teman-teman lain itu nggak tahu gitu. Wah, berarti kita butuh apresiasi dua sosok hebat ini. Nah, untuk membahas nih topik kita selanjutnya tentang lebih dalam mengolah rasa. Nah, menurut kalian sendiri makna dari mengolah rasa itu apa? Makna dari mengolah rasa, teman-teman. Mungkin teman-teman di sini ada yang suka Hindia gitu kan. Ada kata-katanya tuh kayak rayakan perasaan kita sebagai manusia. Kita pernah menyakiti, kita pernah tersakiti gitu. Jadi kalau dari aku sendiri itu kita lebih jujur sama perasaan kita. Kalau teman-teman lagi sedih nggak apa-apa sedih. Kalau teman-teman lagi seneng nggak apa-apa seneng. Kalau teman-teman lagi marah nggak apa-apa marah, teman-teman kecewa nggak apa-apa kecewa. Asalkan itu tidak merugikan orang lain dan tidak merugikan diri teman-teman sendiri. Karena kita tuh diciptakan emosi, teman-teman. Kita punya emosi dan itu kita rasakan. Jadi jangan kita tutupi gitu kan. Karena setiap manusia juga ada fasenya. Kalau teman-teman lagi capek, istirahat sebentar. Setelah itu kembali untuk beraktivitas lagi. Ketika teman-teman lagi sedih, mau nangis nggak apa-apa loh. Karena itu adalah bentuk bagaimana kita mengungkapkan perasaan sedih kita gitu dengan cara menangis. Jadi kalau dari aku, olah rasa itu adalah ketika kita bisa berdamai dengan perasaan kita, jujur sama diri kita, rasakan apapun yang kita rasa gitu. Selagi itu tidak merugikan orang lain dan diri kita sendiri. Karena apa ya? Semua itu yang aku bilang tadi ada sebab, ada akibat. Jadi semua yang terjadi itu pasti ada solusinya. Semua yang terjadi itu pasti ada penyebabnya gitu kan. Jadi kita nggak perlu terlalu berlarut-larut dalam perasaan kita itu. Karena segala sesuatu itu akan tetap berjalan. Seperti kata Bernadia, untungnya hidup akan terus berjalan gitu. Jadi kita nggak usah terlalu mikirin yang di belakang, tapi itu jadi patokan aja. Kita fokus ke depan aja. Kalau lagi ada masalah, kita nggak usah nge-stuck di masalahnya.
tapi bagaimana mencari solusi dari permasalahan itu gitu. Kalau dari aku mengolah rasa seperti itu gitu. Aku mau tanya deh dulu. Jadi kalau misalnya mengolah rasa tadi itu pernah nggak sih kalian tuh ada di titik kayak ibaratnya tuh ketika kalian memendam suatu rasa tadi antara sedih, seneng itu tuh malah jadi burn out gitu. Pernah nggak sih gitu? Kalau dari aku sendiri mungkin kalau ditanya pernah atau enggak, pernah mungkin ya. Karena kayak mungkin lebih ke nggak tahu ya ini sebenarnya aku lagi ngerasain apa sih. Ini apakah ini sedih, seneng, karena segala hal itu terlalu bercampur aduk gitu dengan waktu yang bersamaan. Tapi ada satu hal yang harus kita semua ketahui ya teman-teman, kalau semisal seperti yang dibilang Mas Agung tadi, kalau semisal semua hal yang terjadi itu pasti akan ada alasannya, akan ada penyelesaiannya, dan akan ada solusinya. Maka teman-teman jangan khawatir ketika mungkin kita lagi burn out, ketika kita lagi pusing mikirin mungkin permasalahan yang tidak bisa kita atur satu persatu sedemikian rupa. Yakinlah kalau semisal suatu saat nanti itu pasti akan ada penyelesaiannya. Jadi ketika mungkin teman-teman atau diri aku sendiri merasakan rasa burnout itu, semua perasaan tercampur aduk, validasilah perasaan itu. Jadi bener-bener diakuin aja, oh nggak apa-apa walaupun aku ngerasain campur aduk nih, marah, sedih, seneng, semuanya bercampur aduk, nggak apa-apa, kita akuin aja kalau kita bener-bener ngerasain hal tersebut. Jadi nanti ketika kita sudah bener-bener pahami sama diri sendiri, pasti akan termunculkan ide kalau semisal, oh aku harus bangkit. Misalnya bangkitnya dengan cara yang simple. Kalau kita lagi marah, lagi sedih, aku pengen deh makan dimsum. Nah itu kan kadang bisa meningkatkan rasa bahagia, mood lagi gitu. Mungkin teman-teman bisa dengan makanan yang lain atau hal yang lain. Itu juga bisa jadi salah satu opsi ketika teman-teman lagi burn out. Karena aku pun juga menerapkan itu teman-teman. Kalau lagi capek, lagi sedih, lagi gimana pun itu pasti aku akan beli dimsum atau es krim. Makanya kalau teman-teman mungkin tahu, entah Mas Agung atau siapapun itu kalau ditanya, Via habis ngisi ngapain sih? Biasanya beli makanan gitu, karena itu bisa bikin bahagia gitu. Kalau Mas Agung sendiri gimana nih? Ya kalau dari aku juga, kalau misalnya apa ya yang dibilang sama Via tadi, kita itu kan punya perasaan tadi gitu kan. Ketika aku lagi stres misalnya, kan aku nggak mungkin lari dari masalahku. Misalnya stresnya karena apa, aku mengetahui dulu penyebabnya apa, biar aku tahu solusinya seperti apa gitu kan. Dan cara menstabilkan stres aku tadi untuk meningkatkan mood lagi, biasanya aku kopi atau enggak minum yang manis-manis gitu. Kopi manis-manis ya. Kalau Via tadi ke arah yang asin-asin. Dan juga es krim ya, aku juga suka es krim ya gitu. Jadi cari sesuatu yang rasanya itu bisa meningkatkan mood kita kembali. Dari teman-teman yang banyak aku temuin itu biasanya ada juga yang kayak ke alam, ada juga yang misalnya olahraga, ada juga yang bangun pagi. Jadi semua orang itu punya versinya kembali gitu, masing-masing gitu kan. Jadi teman-teman kalau semisalnya lagi berada di kondisi seperti itu, teman-teman coba keluar dulu dari rasa itu. Bukan keluar ya, lebih teman-teman hargain rasa itu ada, terus teman-teman berusaha untuk keluar, menstabilkan perasaan tadi. Bisa teman-teman jalan-jalan, makan kesukaan, atau melakukan hobi teman-teman gitu kan, biar kembali untuk menstabilkan emosi yang kita rasakan tadi. Jadi kita nggak usah berlarut-larut, karena semua apapun yang terjadi bakal ada penyelesaiannya. Jadi aku tuh kayak merasa kalian tuh sebagai ruang curhat nih buat remaja. Bener gak sih? Sering sih ya, seringnya. Gimana sih cara kalian tuh membatasi diri untuk berempati dan membatasi diri terhadap remaja-remaja yang sering curhat ke kalian gitu? Membatasi diri ya, ini lebih ke ruang bagi diri kita sendiri berarti ya. Aku mungkin pakai prinsipnya kayak gini. Ketika ada temanku yang cerita atau curhat ke aku menempatkan diri seperti mereka di posisi itu. Tapi aku tidak ingin terlalu berlarut-larut juga dalam diriku. Jadi misalnya kamu cerita nih ke aku menempatkan diri menjadi seperti apa yang kamu rasakan gitu. Jadi kayak aku berusaha untuk merasakan apa yang kamu rasakan sehingga aku mengerti. Tapi kadang juga namanya manusia ya, aku tuh kadang juga ngerasa kasihan gitu kan. Jadi aku kayak malah menjadi di diriku tuh malah menjadi tekanan gitu kan. Tapi aku selalu berusaha untuk nggak menjadikan itu sebagai tekanan. Aku berusaha untuk menjadikan itu cerita sebagai pedoman juga buat aku gitu. Jadi aku juga
masih agak susah ya kalau bicara menempatkan diri. Tapi kuncinya ketika ada teman yang cerita ke kita, mungkin dari aku sendiri kita berusaha untuk menempatkan diri aja, merasakan apa yang dia rasakan sehingga kita tahu kondisi dia dan kita nggak terburu-buru untuk memberi masukan gitu kan, atau memberi reaksi dari kita gitu. Karena kebanyakan orang kan cuma pengen didengar, mereka nggak butuh solusi juga karena solusi mungkin udah ada dalam diri dia, tapi lebih ke ruang untuk dia bisa didengarkan. Dari aku mungkin kayak gitu. Kalau dari Via sendiri, Kalau dari aku sendiri terkait membatasi mungkin respon dan lain sebagainya dari aku sebagai konselor ya, maksudnya ya konselor, karena kita menerima curhatan dari orang-orang, itu yang harus aku ketahui adalah satu, aku harus berada di posisi dimana aku bisa menerima cerita mereka. Karena ditakutkan kalau semisal aku berada di kondisi yang tidak baik-baik aja dan aku menerima curhatan tersebut, aku malah memberikan respon yang kurang baik gitu ke dianya. Jadi ketika aku sudah memiliki kondisi yang baik dan juga bisa menerima itu, aku bisa istilahnya lebih memahami dirinya gitu. Karena aku pun juga sedang baik-baik aja, ketika menerima curhatan entah itu positif ataupun negatif, aku bisa benar-benar merangkul dia gitu. Tapi dengan satu syarat, kalau semisal dirinya ini memang mungkin belum siap untuk bercerita, aku tidak akan memaksa dia buat cerita gitu. Karena yang namanya orang ya kalau lagi sedih tuh kadang dia tuh sebenarnya pengen ditemenin nangis aja, pengen ditemenin lain-lain lah makanya. Tapi kalau semisal dia memang belum siap untuk cerita, aku akan menyampaikan dulu nih ke dia, kalau semisal kamu belum siap cerita, jangan cerita dulu, nggak apa-apa. Jadinya aku pun juga nggak akan ikut berlarut-larut gitu dengan perasaan yang mungkin seharusnya nggak aku perlihatkan di depan dia gitu. dari cerita kalian tadi tuh jujur ya, itu tuh aku kayak wow gitu, ternyata kalian tuh wow keren banget gitu. Pernah nggak sih karena dari detik kalian tuh harus sempurna banget gitu? Ada nggak ngerasain? Karena kan kalian juga ibaratnya tokoh gitu, tokoh yang harus mempresentasikan gitu sebagai genre gitu. Karena sebagai memegang sepak berita itu tuh kalian pernah nggak merasakan aku harus sempurna gitu? Kalau dari aku ya, aku tuh selalu ketika ke teman-teman remaja berkegiatan, aku tuh selalu bilang, teman-teman di sini kita belajar ya, sama-sama belajar gitu. Jadi dari aku sendiri, aku nggak menuntut diri aku sempurna, karena aku juga sembari belajar. Aku kan ikut duta genre bukan sebagai profesional, tapi pengen belajar juga di dalamnya. Tapi aku harus punya ilmu-ilmu yang ketika aku menyampaikan seenggaknya itu ada dasarnya gitu. Jadi aku nggak pernah menuntut diri aku sempurna, tapi aku selalu berusaha untuk sama-sama belajar sama teman-teman gitu. Misalnya juga ketika aku nggak tahu sesuatu gitu kan, aku juga bertanya sama teman-teman, menurut teman-teman ini seperti apa gitu kan, pandangan teman-teman. Jadi lebih ke kita belajar bareng-bareng, tapi kita tetap punya dasarnya gitu. Dan karena percaya juga nggak ada yang sempurna. Semakin kita menekan diri kita untuk sempurna, maka diri kita malah makin membatin juga di dalamnya gitu kan. Aku nggak harus lo jadi seperti mereka, aku nggak harus lo pinter ini, aku nggak harus bisa segalanya. Karena kapasitas atau kapabilitas yang ada di diriku, kelebihannya ini, kekurangannya ini gitu. Jadi apapun yang aku lakukan, aku terima. Apapun yang ada di dalam diriku, aku terima, aku rasakan gitu kan. Tapi bagaimana aku menempatkannya gitu. Jadi bukan berarti ketika aku punya kekurangan, aku nge-stuck, oh itu kekurangan aku nggak bisa ini, enggak. Aku tetap belajar terus aja gitu kan. Tapi mungkin nggak sebagus orang lain gitu, tapi itu tidak masalah dari aku. Mungkin kelebihanku di bidang lain, kelebihanku di sini gitu. Jadi ya kalau dari aku gitu, aku nggak pernah menuntut diriku untuk sempurna, tapi lebih ke belajar terus-terusan. Aku nggak berhenti untuk belajar segala sesuatu gitu. Kalau dari Via? Kalau dari aku sebenarnya kata sempurna atau tidak sempurna tuh nggak bisa aku standarisasiin gitu. Jadi kalau semisal orang lain mau berkata itu sempurna ya silahkan, tapi kalau dari aku sendiri kata sempurna itu kurang pas, lebih ke terbaik buat aku gitu. Jadi selama itu baik untuk aku dan aku sudah berusaha se-effort mungkin, sebaik mungkin, menurut aku itu adalah hal yang terbaik yang bisa aku berikan kepada orang lain ataupun untuk diri sendiri. Jadi untuk diri aku sendiri, aku nggak pernah untuk meminta
harus sempurna seperti orang lain, tapi cukup jadi diri sendiri. Aku juga sudah tahu kapasitasku. Nah kalau semisal aku udah tahu nih, itu menurut aku udah hal yang terbaik yang bisa aku lakukan. Jadi akunya enjoy, terus orang lain juga lebih mudah menerima gitu, karena aku nggak istilahnya ngikutin standar dari orang lain, tapi juga lebih fokus ke diri sendiri. Semisal aku harus menjadi diriku, ya inilah aku, apa adanya, ini aku gitu. Benar-benar. Nah kalau membahas nih, aku dengar-dengar kita bakal ada pemilihan duta gitu. Nah buat teman-teman yang mimpi untuk menjadi duta genre 2026, apa sih tipsnya dari duta genre ini gitu? Tips ya? Tips. Oke. Kalau dari aku sendiri ya teman-teman, ketika teman-teman memutuskan untuk mendaftar menjadi duta genre itu tahun 2026 nanti, teman-teman ikuti semua rangkaian yang ada gitu teman-teman. Teman-teman ketika ada permasalahan, teman-teman komunikasi itu adalah hal yang sangat penting. Dan yang menurutku paling penting banget itu adalah teman-teman harus selalu belajar. Jadi jangan karena teman-teman ngerasa teman-teman udah bisa, udah tahu segalanya, teman-teman berhenti nganggap diri teman-teman sudah bisa melakukannya gitu kan. Karena di duta ini kita juga sama-sama belajar, sama-sama berproses. Jadi jangan berhenti untuk belajar, itu adalah kuncinya dari aku ya teman-teman. Karena ketika kita merasa kita tidak tahu, kita belum bisa, kita belum pintar ini segala macam, itu adalah kesempatan untuk kita terus belajar gitu loh, dibanding kita ngerasa kita udah punya kapabilitas atau udah apa ya, udah pintar gitu. Jadi kita udah bakal nge-stuck, oh aku udah pintar, aku udah bisa, aku ini segala macam. Jadi kita nge-stuck di situ loh. Tapi kalau ketika kita ngerasa kita belum bisa gitu kan, kita bakal terus-terusan belajar. Kalau dari aku kayak gitu teman-teman. Jadi intinya itu teman-teman jangan pernah merasa cukup dengan dirinya gitu. Ini bukan kata cukup yang penerimaan diri ya teman-teman, tapi dalam bentuk improve atau grow untuk teman-teman sendiri gitu. Kalau dari aku. Keren ya tipsnya. Wow. Kalau dari aku sendiri sebenarnya untuk tips itu kembali ke orang masing-masing, ke individu masing-masing. Apakah dia itu istilahnya apa ya? Misalnya dia dihadapkan dengan posisi nih, duta ini kan mungkin bisa dibilang sebagai sosok remaja yang bisa dibilang ceria dan lain sebagainya. Maka kita juga juga harus untuk menjadi sosok yang bisa merawat remaja yang lain gitu. Kalau menurut aku, jadinya ketika kita bertemu dengan remaja yang lain, kita bisa memberikan motivasi nih kepada remaja lain, kalau kalian juga bisa kok untuk menjadi seorang duta, kalian juga bisa, siapapun kalian, entah dari manapun latar belakang kalian, ketika kalian memiliki niat yang baik, itu insya Allah pasti akan dipermudah gitu. Karena dari diri aku sendiri pun selama menjadi finalis ataupun duta, aku bisa dibilang istilahnya aku mengusahakan menjadi duta, tapi aku juga tidak melupakan diriku sendiri gitu. Jadi seperti yang aku sampaikan tadi, aku cukup menjadi diriku sendiri, dan yang pastinya aku terus berusaha nih ketika aku nggak tahu terkait materinya atau mungkin belum mengerti terkait beberapa hal, itu akan menjadi pembelajaran aku dan motivasi aku. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih ragu sama diri sendiri, kira-kira aku daftar nggak ya, aku kayak belum siap deh, atau aku mungkin belum tahu nih materinya lebih lanjut. Nah itu merupakan kunci ya buat teman-teman, kesempatan buat teman-teman untuk belajar lebih nih, kira-kira apa aja sih yang ada di genre, apa aja sih yang ada di program-programnya genre, sehingga itu juga selain bisa menambah materi yang teman-teman tahu, juga bisa memberikan motivasi untuk teman-teman sendiri. Karena sebuah proses itu kan nggak bisa instan ya, jadi harus pelan-pelan aja. Dari awal mungkin banyak lika-likunya, banyak hambatannya, tapi ketika teman-teman itu sudah terbiasa, percayalah pasti akan lebih mudah gitu. Benar sekali. Nah buat teman-teman yang ingin bergabung menjadi Duta Genre Daerah Istimewa Yogyakarta, bisa follow Instagram Forum Genre Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah untuk di penghujung podcast kita hari ini nih, cepet banget ya, ngerasa ya. Aku pengen deh Via dan Agung tuh nyampein satu pesan gitu, yang bisa menjadi motivasi buat remaja-remaja yang ada sekarang. Untuk pesan ya buat remaja di daerah istimewa Yogyakarta atau mungkin seluruh Indonesia ataupun seluruh dunia nih, pesan dari aku sebenarnya cukup singkat, cukup simple. Teman-teman, pertama jangan lupa untuk hargai diri sendiri, karena pasti
pastinya ketika kita sudah menghargai diri sendiri, kita bisa menghargai orang lain. Jadi banyak kesempatan-kesempatan yang muncul pun juga bisa kita hargai. Maka dari itu, ketika kita sudah menjadi diri sendiri, sudah memahami diri sendiri, dan juga memberikan penghargaan kepada orang lain berupa apresiasi ataupun respon yang baik, maka itu juga bisa timbal balik kepada kita. Kesempatan yang datang-datang pun juga bisa kita terima dengan baik, karena kita pun juga sudah bisa istilahnya pernah mengontrol hal-hal yang lebih spesifik seperti diri sendiri maupun orang lain. Jadi buat teman-teman semuanya, buat remaja di seluruh dunia maupun seluruh Indonesia semuanya ya, jangan lupa untuk terus manfaatkan kesempatan yang ada kalau ada di depan, termasuk kesempatan untuk jadi duta genre. Sudah terbuka karena bisa langsung aja teman-teman gas daftar bisa ya. Bakal ketemu sama kamu. Iya, bakal ketemu sama kita semuanya di sini dan pastinya akan sangat terbuka buat teman-teman semuanya. Itu pesan dari aku. Kalau dari Mas Agung nih, apa nih pesan-pesan? Dalam banget ya dari Via ya. Aku ngerasa kayak gimana gitu ya. Oke, kalau dari aku ya teman-teman, kembali lagi dengan prinsip yang selalu aku bawa. Ada sebab, ada akibat, ada reaksi, ada aksi, ada reaksi, ada sebab, ada akibat gitu teman-teman. Jadi sebelumnya kita tahu bahwa remaja itu adalah masa transisi atau peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Ini adalah masa yang rentan akan perubahan gitu. Jadi aku ngerasa apapun hal kecil yang kita lakukan hari ini itu bisa menentukan bagaimana kita ke depannya. Habits kita kebentuk ketika kita remaja. Hal-hal yang kita lakukan itu kebentuk dari kita remaja. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen memulai sesuatu, teman-teman pengen keluar dari zona nyaman, nggak apa-apa teman-teman, itu adalah kesempatan bagus ketika teman-teman udah pengen gitu. Baru niat aja teman-teman, itu adalah hal yang sudah bagus gitu teman-teman. Karena kita sadar kalau kita nggak bisa nge-stuck terus-terusan gitu kan. Jadi apapun yang teman-teman ingin lakukan aja teman-teman. Jangan takut salah, jangan takut gagal. Karena setiap orang itu berproses dari kegagalan, dari kesalahan. Dan juga untuk teman-teman semuanya, mungkin kita itu berada di fase yang dimana kesalahan itu emang menjadi teman kita, kegagalan menjadi teman kita. Jadi jangan ketika kita udah kalah, kita udah gagal, itu kita ngerasa kita udah seutuhnya gagal gitu loh. Padahal kan arti gagal ini juga banyak ya. Iya. Kan nggak mungkin ketika aku nggak bisa naik sepeda itu udah gagal gitu kan. Itu bisa jadi cuma aku nggak bisa gitu, aku belum waktunya aja gitu kan. Jadi untuk teman-teman semuanya, mari kita berproses bersama-sama, mari kita menciptakan suasana yang bagus, yang indah, yang nyaman untuk orang-orang di sekitar kita, untuk remaja di sekitar kita, untuk orang tua, keluarga, masyarakat Indonesia terkhususnya gitu teman-teman. Mari kita bersama-sama berbenah, mari kita bersama-sama. Kalau gini ya, aku selalu punya prinsip, kalau satu persatu di antara itu sadar, satu persatu di antara orang kita itu sadar, kebaikan setiap perbuatan mungkin itu akan membantu kita untuk membangun sesuatu itu lebih bagus gitu. Karena kita punya keinginan yang sama, kita punya niat yang sama, jadi kita sadar gitu kan, itu bakal lebih mungkin hasilnya lebih maksimal gitu. Karena mungkin prinsip Indonesia itu juga gotong royong ya, gotong royong ya, kerjasama gitu. Kerjasama. Jadi ya itu intinya teman-teman, ciptakan ruang untuk teman-teman, ciptakan ruang untuk remaja lainnya. Mari kita sama-sama berdampak, saling peka satu sama lain. Dan tentunya teman-teman jangan lupa jadi diri sendiri, jangan lupa bermanfaat untuk orang lain. Dari aku. Wow, closing statement dari dua duta genre daerah Yogyakarta ini sangat-sangat menarik ya. Nah buat teman-teman, semoga kegiatan kita podcast pada hari ini menjadi hal yang baik buat teman-teman karena sudah dimotivasi juga dari duta genre gitu. Nah kami tutup dengan mengolah rasa bukan berarti menekan emosi, tapi belajar memahami dan menempatkan diri dengan bijak. Sampai bertemu kembali di podcast berikutnya. Tetap bertumbuh, tetap peduli, dan jangan ragu mencari ruang aman. Oke, boleh kita salam genre dulu guys? Oke, kita coba ya. Salam genre. Salam genre. Salam Remaja genre. sehat, cerdas, ceria.
Genre Indonesia, Saatnya yang muda yang berencana. Oke, terima Sampai jumpa. kasih.